Halo guys, ketemu lagi ya sama Lukman Diolova di sini. Eh, udah lama sih nggak bikin video-video ya. Mungkin topik ini ntar kita mau belajar bareng ya. Sistem OpenWRT. Soalnya kemarin juga banyak teman-teman yang nanya. Pertama dari OpenWRT-nya dulu. Ini aku ambil dari keterangan dari imancyberblog.com ya. Pertama OpenWRT. OpenWRT adalah singkatan dari Open Wireless Router. Adalah sebuah sistem operasi berbasis GNU atau Linux untuk perangkat keras sistem benam atau embedded ya. Terutama untuk perangkat router lalu lintas jaringan. OpenWRT membebaskan kita dari pemilihan aplikasi dan konfigurasi yang disediakan oleh vendor perangkat dan menyesuaikan perangkat melalui penggunaan paket yang sesuai dengan aplikasi. Komponen sistem OpenWRT telah dioptimalkan ukurannya sehingga muat pada penyimpanan perangkat yang terbatas. Jadi OpenWRT itu sistem operasi yang berbasis Linux ya, yang untuk perangkat lalu lintas, berarti dikhususkan untuk router. Terus untuk ukurannya dan sistemnya sendiri menyesuaikan spek perangkat. Misal kita kalau mau diinstal di router yang RAM-nya itu hanya 8 atau 16 mega, itu ada juga sih yang bisa kita install OpenWRT gitu loh. Oke, lanjut. Terus ini kita kenapa harus OpenWRT? OpenWRT dibuat untuk memperkaya fitur-fitur yang tidak ditemukan di router rumahan biasa. Berikut keunggulan OpenWRT dibanding router biasa. Ini maksudnya dibanding dengan sistem operasi router biasa ya. Lanjut 1. OpenWRT menyediakan beragam paket-paket yang siap dipasang. Kita bisa memasang paket-paket tersebut sesuai kebutuhan kita untuk menambah fitur yang sebelumnya belum ada. Jadi pengalaman aku pribadi sih emang kalau kita install OpenWRT itu dari segi fitur emang beda daripada router biasa. Salah satunya misal kita ambil contoh aja TP-Link gitu kan. Seri WR840N itu kan hanya ada 4 fitur, berarti WISP, terus repeater, access point, sama mode router ya, mode router biasa. Sedangkan kalau setelah diinstal OpenWRT itu fitur itu masih ada, fitur itu ya emang masih ada. Untuk WISP juga bisa, repeater juga bisa. Cuman ada lagi tambahan fitur yang banyak banget. Oke, wah malah ngawur. Langsung nomor kedua ya. Ntar kita bahas ini lagi. Stabil. Seperti Linux, OpenWRT juga dibangun berdasarkan kernel Linux yang sudah terjamin dengan kinerja dan stabilitasnya yang digunakan di server-server. Begitu juga dengan OpenWRT. Kalau menurut saya stabil iya, tapi ya harus ngikut spek dari routernya juga gitu loh. Kita ambil contoh kemarin yang aku punya itu ada router X modem Bolt ya, Bolt BL201 yang diinjek pakai OpenWRT. Itu kan udah dual band, terus biasanya digunain untuk nembak WMS atau seamless itu ya. Sama bisa diinstal auto login juga untuk WMS. Itu ya emang bisa, faktanya emang bisa. Cuman karena itu RAM-nya kecil, RAM-nya hanya 16 mega dan internal hanya 8 mega, itu emang kalau untuk penggunaan di RT RW net itu kan bisa dipastikan hidup itu 24 jam. Jadi kalau untuk kestabilannya saya kira kalau untuk jaringan RT RW net itu kurang bagus karena RAM-nya kecil. Jadi
Kalau kita mau install OpenWRT juga harus dilihat juga dari dari spek routernya itu gitu loh. RAM-nya gede apa enggak, terus kebutuhannya buat apa ya. Kalau buat pribadi ya enggak masalah sih, tapi kalau untuk eh, apa namanya kalau untuk buat RT RW net atau mungkin pakai di rumah tapi dengan skala atau bandwidth itu emang jor-joran membutuhkan bandwidth besar, saran saya sih diinstal di seri router yang RAM-nya gede aja sih. Terus nomor 3, OpenWRT adalah proyek open source dan gratis untuk digunakan, alias kamu tidak memerlukan biaya sepeser pun untuk mendapatkannya tanpa takut terkena lisensi. Kita juga bisa ikut berkontribusi untuk mengembangkan OpenWRT. Jadi yang jelas sistem operasi ini itu gratis atau open source ya. Jadi siapa saja bisa mendownload, siapa saja bisa memodif, siapa saja bisa menginstal, siapa saja juga bisa menjual ya. Banyak juga sih sekarang developer OpenWRT atau mungkin di Indonesia itu banyak yang sudah bisa menginstal OpenWRT terus ditambahin script auto login WiFi ID, terus WMS, WiFi Managed Service ya. Terus ada WiFi Corner itu diinjak terus bisa nembak. Terus ntar digunakan lagi untuk TRV-net atau mungkin penggunaan pribadi itu udah banyak, udah banyak. Terus yang jelas ini gratis tanpa ada lisensi ya. Ambil contoh yang pakai lisensi itu kan seperti kayak Mikrotik ya. Jadi Mikrotik itu kan ada lisensi level 3, 4, 5 sampai ada yang 6. Itu kan per lisensinya itu kita harus bayar gitu loh. Ya karena ya kalian tahu lah kalau Mikrotik emang selain jualan router fisiknya ya, tapi juga jualan router OS-nya, yaitu lewat lisensi. Yang setiap lisensinya itu harganya beda-beda. Kalau OpenWRT intinya gratis. Kita bisa edit semau kita. Terus selanjutnya fitur pada OpenWRT. OpenWRT dapat dikonfigurasi lewat shell atau melalui antarmuka web. Shell ini maksudnya terminal ya kalau nggak salah ya. Kalau emang salah ya mohon di apa namanya dikasih tahu ya kalau menurut jangan salah. Menyediakan perbaikan bug dan pembaruan keamanan rutin bahkan untuk perangkat yang tidak lagi didukung oleh vendor bawaan perangkat tersebut. OpenWRT menyediakan kemungkinan lengkap untuk mengkonfigurasi fitur-fitur umum yang berhubungan dengan jaringan. Nah ini mulai agak teknis ini, seperti IPv4. IPv4 berarti ini yang IP biasa ya, yang umumnya itu 192, 168, sekian 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 gitu loh. Terus IPv6, nah ini biasanya udah mulai banyak ini IP-nya. DNS, DHCP, routing, firewall, NAT, port forwarding, dan lain-lain. Ya hampir sama kayak router biasa. Fitur lainnya adalah file sharing, Samba. Pemutar musik dengan pulse audio, printer sharing, modem USB, webcam, kartu suara, dan masih banyak lagi. Wah ini aku belum pernah coba ini yang fitur 4 ini sih. Terus ini perangkat yang didukung. OpenWRT menjalankan banyak router yang berbeda. Ini berarti tidak semua perangkat didukung. Iya, faktanya emang nggak semua perangkat didukung. Kamu bisa melihat daftar perangkat yang didukung di link ini. Iya, kalau kita buka link ini, ntar kita bisa bisa lihat router-router dari OpenWRT yang maksudnya daftar router yang support atau yang bisa kita install OpenWRT dari berbagai merek ya. Nah ini ada merek Tricom, ada 4G System, ada Bicom. Nah ini kebanyakan router-router dari luar negeri ya. Kalau di bawah itu ya ada ini mulai ada Asus yang dari Asia ini ya.
merek-merek dari Asia. Terus ntar kalau kita ke bawah lagi ada apa namanya, TP-Link ya, gitu sih. Terus langsung kita lanjut lagi. Selain itu juga kamu bisa mengunduh OpenWRT hasil modifikasi pihak ketiga berikut. Nah, ini kan apa namanya, OpenWRT yang langsung dari situs resmi. Kalau apa namanya, kalau dari pihak ketiga, nah ini yang pernah aku coba itu uh, Pubstone ya, Pubstone. Nah ini by Fuad Salim. Ini berarti developer atau editornya itu uh, kayak orang Indonesia ya. Gak tahu juga sih, tapi kayaknya orang Indonesia. Terus ini ada root root ear atau router mungkin ya. Nah itu jadi mungkin kalau udah diedit itu ya emang tampilannya agak beda gitulah ya. Nah ini ini berapa ini? Ini TP-Link seri MR3420 ya. Ini yang biasanya disandingkan sama modem gitu. Biasanya sih kebanyakan dipakai di mobil-mobil ya. Uh, mobil-mobil bus gede, biasanya bus pariwisata itu biasanya pakainya pakai ini. Kasih modem terus biar ntar penumpangnya bisa wifi-an. Kayaknya cuma gitu aja sih. Terus gimana pengalaman saya? Nah ini langsung aja. Ini saya pakai apa namanya, router Xiaomi Mi Router 4A yang apa namanya, yang udah dimodif OpenWRT ya. Ini juga udah ada fitur load balance-nya, jadi ini saya gabungin dari ISP Indomie, dari ISP WMS, sama apa dari ISP Simales ya. Saya gabungin jadi satu. Mungkin itu fiturnya yang apa namanya, yang bagus lah ya. Sedangkan kalau misal kita hanya pakai firmware bawaan itu kan nggak ada ya. Setahu saya sekarang router yang bawaan yang sudah bisa load balance itu, kalau nggak salah itu salah satunya yang di bawah 1 juta itu ada merek Tenda seri berapa itu saya kurang tahu. AC21 apa gimana gitu. Pokoknya ada lah. Di sini ya udah banyak berubah ini ya. Ini ada statusnya berapa, use berapa, buffer berapa, chestnya berapa. Nah ini kembali lagi yang tadi aku sebut yang poin nomor 2 yang OpenWRT itu stabil ya. Jadi kalau menurut saya itu stabil itu relatif ya. Relatifnya gini. Saya bandingkan ini dengan TP-Link WR840N lah. Itu punya memorinya 4 mega, terus RAM-nya 8 mega. Sedangkan ini RAM-nya 120, terus apa internalnya kalau nggak salah itu 18 mega kalau nggak salah. Memori penyimpanannya maksudnya ya. Sepengalaman saya yang karena ini buat jaringan utama atau buat load balance itu kan emang dari beban RAM-nya, kalau RAM-nya gede itu kalau dikasih beban gede ya nggak kelabakan gitu loh ya. Hampir sama kayak motor itu kan pakai cc tinggi gitu lah, cc-nya tinggi gitu, mesinnya cc tinggi, jadi berlaku juga kayak gini. Jadi hampir kayak mikrotik lah. Kalau kita mau misal load balance atau pakai bandwidth yang gede, apalagi misalnya buat hotspot yang banyak itu ya, kalau mikrotik mungkin ya paling recommended ya pakai RB750 GR3 itu ya emang wah itu router sejuta umat lah. uh, Terus lah ini kan bisa buat nembak dengan apa namanya, protokol security-nya ini kan kalau seamless ya. Kalau seamless itu kan MCAP V2 ya, atau mungkin ya sederhananya mode PEAP atau PEAP ya. Itu bisa. Sedangkan kalau firmware bawaan itu ya nggak bisa sih. Karena firmware bawaan itu kan hanya untuk
repeater, ngeripit aja, mantulin aja. Jadi kalau yang router bawaan itu kan untuk login atau connectnya ke router yang kita tembak itu kan hanya WPA2 kalau nggak salah. Ya kalau ini kan kalau udah dimodif jadinya kayak gini sih. Nah ini kayak gini. Terus kalau ini udah modifan ya ngomong-ngomong ya. Jadi kalau misal jenengan download, oh mas kok nggak sama punya saya, ini udah modifan, udah diinjek script. Nah ini yang kreator atau yang bikin itu Mas Jack Sparrow. Terus distribution, nah ini tokonya ini ya di Tokopedia ya, tokonya Cetono. Ini udah banyak yang beli sih. Ngomong ini bukan promosi ya. Ini bukan promosi. Jadi kalau jenengan berminat langsung aja tanya ke Bang Jack Sparrow, sama lihat aja di lapak Tokopedia-nya gitu loh. Oke, kayaknya segitu aja ya teman-teman. Semoga belajar bareng kita di video ini semoga bermanfaat. Semoga aja teman-teman yang belum tahu OpenWRT itu apa bisa nambah wawasan, bisa juga kira-kira kalau mau modif-modif, mau ngoprek-ngoprek bisa. Cuman saran saya kalau misal mau ngoprek OpenWRT ini berdasarkan pengalaman saya ya, itu hati-hati ya. Karena kalau cara upgrade-nya atau cara flashing-nya itu kok salah, itu emang kemungkinannya itu brick. Jadi brick itu kalau di HP itu boot loop ya, itu sangat besar. Sebagian kasus saya pribadi itu pernah nggak boot loop lagi, malah mati malah routernya ya, mati total. Jadi kalau brick itu kan masih bisa dihidupin, cuman IP-nya nggak bisa di-ping gitu loh. Gitu sih. Jadi kalau mau ngoprek ya saran saya dipelajari dulu, pahami resikonya, dan apa namanya, jangan pakai router baru ya. Misal ada router bekasan mau dioprek lah, itu monggo jangan, silahkan kalau mau ngoprek. Dari saya cukup sekian, terima kasih sudah menyaksikan. Matur nuwun, sampun mirsani, and thanks for watching. Dari saya Lukman Dilova, salam sukses selalu.